Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zatwa Izaldi dan saya dari PTKB 2018 akan menjelaskan sebagai tugas ujian tengah semester dari pembelajaran mata kuliah pemrograman web. Jadi langsung saja kita mulai dari tiga praktik terakhir, yaitu praktik 4, 5, sama 6. Yang mana di praktik 4 tuh membahas tentang tabel-tabel. Terus kemudian yang praktek kelima itu membahas mengenai hyperlink, lebih ke situ. Dan praktek yang keenam yaitu lebih ke CSS, gabungan antara HTML dan CSS. Oke, langsung saja kita ke praktek 4. Di sini saya masih punya foldernya praktek 4 ya, file HTML sama teks. Terus kita buka di prak 4.1 dulu. Nah, ini adalah teks dari 4.1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa caption praktikum 4.1, oke. Terus tabel bordernya 1, jadi nanti pada tabel itu bordernya ukurannya cuma 1. Terus widthnya 600 dan size spacing 0. Nah, di sini ada tag tr, yaitu fungsinya untuk membuat baris. Terus kemudian ada tag td, itu fungsinya untuk membuat sel. Oke, untuk tatanan-tatanan aturan dalam selnya itu ada elegant center, yang maksudnya itu terletak di center atau di tengah. Terus elegant middle, atau juga sama di tengah gitu. Jadi di dalam tabel itu teksnya terletak di tengah dan ya di tengah gitu, di tengah dan di pertengahan. Kemudian yang ada elegant center, elegant middle ini sama juga yang seperti tadi. Maka hasilnya itu akan seperti ini. Ini adalah 4.1. Kita sudah atur di mana yang tadi itu yang nomor 1 ini letaknya center, polygon bottom, seperti itu. Sama ini di tabel nama yang A ini letaknya itu di sebelah kiri bawah. Ya, kiri bawah itu. Berarti left sama bottom. Dan seterusnya seperti ini. Kita masuk di praktikum 4.2. Nah, praktikum 4.2 ini seperti ini skripnya di notepad ya. Dan nanti hasilnya itu akan seperti ini. Nah, seperti ini, dimana dalam praktik 4.2 itu nilai UTS sama UAS itu termasuk dalam satu tabel yang sejajar sama nomor, nama, sama NIM gitu. Terus juga rata-rata sama nilai akhir itu tersusun atas sama nomor, nama, sama NIM gitu. Jadi rata-rata ini sudah mengambil bagian 3 tabel dari nomor, nama, sama NIM kayak gitu. Itu kita jelaskan di sini di tabel 4.2. Ya, di sini seperti biasa tabel bordernya 1, widthnya 50, terus cell spacing 30, cell padding 1, tr ya membuat baris baru. Oke, untuk pembahasan di sini row spawn itu artinya baris 2, berarti dalam satu, maksudnya dia itu mengambil dua baris tabel gitu.
Dan nantinya dalam baris tabel itu ada lagi 2 tabel yang akan disatukan, maksudnya dalam satu baris itu terdapat 2 tabel yang tergabung dalam satu jejer baris tabel gitu. Kemudian yang call span juga begitu, sama dengan ini 2, dia itu call span itu yaitu kolom yang ke atas itu, jadi dia itu pada nilai ini, nilai yang ini, nah di nilai ini, nah yang ini dia itu mengambil dua tabel, call span itu yang ini, yang sejajar ke bawah ini dari UTS, dia mengambil bagiannya tabel UTS sama UAS gitu yang sejajar ke bawah seperti itu. Kemudian kita masuk di praktikum 4.3. Oke, ini adalah bentuk kodenya ya seperti ini. Oke, di sini kita lihat bahwa style text elegant center, oke, letaknya di letak teksnya itu di tengah dengan widthnya 95%, paddingnya 15 px. H1 ya, H1 itu seperti kayak teks yang besar gitu, tulisan teks besar. Oke, daftar isi B, daftar isi, dan daftar isi ini tulisannya bold. Terus ahref itu membuat link internal di dalam bab 1, dan BN itu untuk membuat baris baru seperti ini. Dan kita lihat H1 bab 1, oke, di sini, dan nanti isinya bab 1 ini akan kita masukkan di href bab 1 gitu, atau di link internal. Ini sama seperti bab 2, bab 3 sama daftar pustaka, seperti itu juga. Dan kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Kita cuma bisa klik-klik ini tapi tidak mengantarkan ke link yang kita tuju gitu. Itu maksudnya. Sekarang kita masuk di prak 4.4. Nah, di prak 4 ini yang tadinya href, sekarang ini bukan lagi dari href, yang mana kita klik itu kayak ada link tujuannya gitu. Sekarang ini ada link tujuannya. Nah, seperti ini. Jadi yang membuat tujuan itu tertuju itu adalah .html. Jadi maksudnya yang file HTML itu maksudnya kita, jadi di dalam satu file itu kita harus menyimpan file HTML di satu file agar bisa dibuka gitu. Di sini prak 4 tuh disuruh memasukkan semuanya dari praktikum 1 sampai 4.3. 4.3 yang sebelumnya kita sudah bahas, dan sini link dari 1.1 sampai 4.3, dan kita lihat nanti hasilnya akan seperti ini. Saya buka dulu prak 4.4. oke. Jadi prak 4.4 ya, kita buka prak 1.1. nah, akan terbuka prak 1.1 sini, definisi World Wide Web. Karena ya filenya tadi yang kita masukkan, linknya itu jelas ada .html nya gitu. Jadi dalam file yang kita gabung itu di sini. Nah, kita gabungkan dalam file. Di sini kan ada file 1.1. Nah, otomatis ketika kita buka itu akan terbaca 1.1.html gitu. Jadi kita harus gabungkan dalam satu file. Nah, gitu. Kita beralih ke prak 5. Nah, di sini prak 5 itu menjelaskan tentang ini kayak form. Kita masuk ke prak 5.1. Oke. Di sini login, kita buat dulu teksnya login dengan tulisan bold. Kemudian kita buatkan tabel. Kita buat baris baru dengan nama user di suatu kolom, namanya user. Terus ada yang namanya input type. Ya, jenis type-nya itu text dan name-nya user. Kemudian ukuran size-nya itu 20. Ya, seperti itu, sama juga kayak user input di praktis selanjutnya. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kita kasih masuk user, sembarang user. Nah, seperti itu, bisa dikasih masuk. Terus juga user, ini adalah tag-nya paspor. Dan bisa kita perlihatkan paspor, bisa juga tidak, seperti itu. Kita masuk ke
5.2 ini sama, hampir sama kayak 5.1 ya. Action for method post action data.html, terus nama. Nah, di sini ada perbedaannya sedikitnya. Ini ada setelah table ini tutup table, ada sini input type submit, terus value simpan, terus name T1. Jadi itu nanti akan seperti ini untuk lebih. Nah, nanti ada tulisan simpan dan reset ini seperti itu. Nah, yang ini di type submit value simpan, terus ini juga sama reset ya. Jadi seperti ini nanti modelnya, nama, alamat, kemudian simpan gitu, atau di reset seperti itu. Dan kita masuk di Prac 5.3. Oke, Prac 5.3 ini kayak ini, dia itu menjelaskan tentang ya checklist gitu, checklist yang seperti ini. Nah, input type checkbox. Jadi untuk model input type-nya itu adalah checkbox gitu. Nanti checkbox itu yang kotak-kotak yang akan kita isi dengan silang-silang checklist. Nah, sisanya itu kita atur dengan film, value, horror, terus ya. Di sini juga kita lihat method post itu dan lain-lain. Oke, hasilnya itu seperti ini. Nah, genre tulisannya genre film yang Anda sukai. Nah, kita checklist horror, action, romantis, kartun. Nah, seperti itu. Kemudian masuk di Prac 5.4. Nah, input type radio ya. Jadi type radio itu yang bundar-bundar, hampir sama kayak checkbox tadi, tapi dia ini modelnya radio. Sini tulisannya apakah Anda setuju dengan kenaikan SPP? Terus kita ABR baris baru. Input type radio, name opsi, value ya atau tidak, atau ragu-ragu. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini tuh kita hanya bisa pilih salah satu dari pilihan isi bulat-bulatnya. Oke. Kemudian kita masuk ke Prac 5.5 ya. Prac 5.5 itu seperti kita membuka suatu file dan ada file, maksudnya kita membuka suatu pilihan dan ada pilihan lagi ke bawahnya yang berjejer kayak gitu. Itu dinamakan dengan daftar drop down. Daftar drop down, oke. Jadi ini adalah sintaksnya. From method post, option value, jurusan, select name jurusan, option value ini yang value apa maksudnya, kayak memberikan pilihan gitu. Ini pendidikan teknik informatika dan Tekkom, ada TI. Nanti hasilnya itu akan seperti ini. Nah, kita klik pendidikan teknik informatika dan komputer, maka pilihan di bawah akan muncul seperti ini. Oke, seperti itu. 5.6 masuk. Oke. Di sini kita lihat dulu hasilnya. Oke. Di sini adalah teks area. Jadi teks area itu kita bisa menuliskan sebuah teks di dalam kotak tertentu. Misalnya kotak ini, kita bisa tuliskan teks ya sembarang gitu. Itu hasilnya. Dan ini dia sintaksnya. B komentar. Oke, ini adalah komentar. Terus form method post. Oke, ini yang bikin ini form method post ini bisa kita masukkan teks di dalam box. Text area rows 10, oke, calls 40. Jadi ini itu ukuran tabelnya yang akan kita tuliskan teks di dalam tabel itu nanti. Nah, seperti ini. Oke, 5.6 kelar. Kita ke 5.7. Oke. 5.7
titik 7 itu membahas tentang style sheet sederhana. Sudah mulai masuk style sheet. Jadi di sini 5.7 ya. Di sini tuh masih menjelaskan tentang macam-macam teksnya gitu, dari font family, terus colornya, warna teksnya, terus text legend, letak teksnya, dan font stylenya. Ya, font style itu kayak ada yang tebal, ada yang miring, ada yang garis bawah. Dan di sini kita style itu italic, itu style miring. Ya, kita tuh isi style Universitas Negeri Makassar. Dan di sini akan seperti ini. Ya, miring, warnanya itu kayak ini tadi, warnanya gray kalau nggak salah. Iya, gray. Ya, style miring dan seperti ini. Selanjutnya kita masuk di praktikum ke 5.8. 5.8 itu sudah tadi ya? 5.8. Nah, di sini 5.8 style tab text atau CSS. Kita masukkan lagi model teksnya ya, Times New Roman, font size 14, terus warnanya red. Sisanya kita tuliskan seperti ini ya. Dan hasilnya itu akan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita sudah mengatur style teksnya tadi itu red, color red ya, size 14 seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke 5.9. Di 5.9 sama juga ya seperti sebelumnya. Jadi headline font family Arial, terus font size 14, terus warnanya red ya, seperti ini. Kelas headline dan tulisan yang ingin berada di posisi banyak. Terus ikhlas, headline, harusnya banyak bersyukur bukan malah mengeluh, yang seperti itu. Maka hasilnya itu seperti ini. Nah, itu sudah sebelumnya sudah style italic, terus ada yang italic di sini, terus ini bold dan BR di sini. Selanjutnya kita masuk di 5.10. 5.10 ya sama, tapi di sini dibedakan menjadi 2 layer. Ada layer 1 dengan posisi absolute ya, posisinya absolute, terus leftnya 100, topnya 75, Z index 2 ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah letak, maksudnya itu kayak letaknya, kita meletakkan di titik mana, koordinat titik berapa, dan koordinat titik koma titik berapa gitu. Ini juga berkaitan dengan tabel, dan kita akan masukkan tabel di sini. Tabel border 1, background color cyan warna biru muda ya, ini adalah dan posisi 7 ya 175 dari sini. Sengaja ditulis biar ditahu posisinya gitu. Selanjutnya kita masuk di 5.11. Di 5.11 ya, kita headline, sublime, info text. Di sini nanti ini Arial color black. Nanti seperti ini. Arial ya, ini kayaknya yang ini, yang materi yang CSS style sheet sudah masuk di CSS ya. Ya, pengelompokan selektor ya di sini. Pengelompokan selektor seperti ini. Ya, di sini ini saya cuma tulis asal tulis, dan hasilnya itu seperti ini. Adapun untuk penjelasannya ini sudah dijelaskan. Ini font size-nya ya, ukuran fontnya, terus di supply font size 12, terus font size 10 ya di info text. Seperti itu. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan lagi yang ke 6 itu, yang dengan judul
ini dengan judul CSS lanjut. Dan di sini saya akan melakukan beberapa praktek lagi ya dari source codenya, dan kita akan mempraktekkan di Notepad ataupun di sini saya juga pakai Sublime Text. Oke, langsung saja kita ke part 6, yaitu di sini kan ada materi yang dipraktikkan tuh style dalam tag tunggal gitu. Jadi sini seperti begini ya, ada body, terus ini adalah contoh ya, kita akan mempraktikkan langsung. Di sini saya sudah tulis kodenya, yaitu nih title penggunaan CSS tag tunggal. Ini adalah contoh base styles, dan ini adalah hasilnya. Nah, di sini kenapa dia tulisan bold warna biru, karena dari kodenya di sini itu sudah diatur dengan font size 16 px dan warnanya itu dikasih warna biru. Oke, di sini ada tulisan B yang berarti itu tulisannya itu dikasih tebal, bold. Ya, hasilnya seperti ini gitu. Oke. Selanjutnya kita ke yang kedua, yang ini ya, style untuk satu dokumen HTML. Kita akan menulis lagi kode-kodenya seperti biasa, dan saya sudah menuliskan di sini di 6.3 kayaknya. Iya, 6.3 di sini. Dengan titel penggunaan CSS untuk satu halaman web, terus ada tulisan ini. Sebenarnya ini gabungan dari HTML sama CSS gitu. Masuk CSS-nya, terus HTML-nya di sini. Dan hasilnya tuh seperti ini. Nah, seperti ini. Selamat datang. Ini adalah contoh penggunaan web yang menggunakan CSS, dimana sebelumnya kita sudah atur bahwa teksnya itu dikasih warna biru dan backgroundnya itu dikasih warna cyan. Ada di sini aturannya. Di sini. Color blue dengan background cyan seperti itu. Oke, sudah kelar. Kita akan melanjutkan ke yang ini kita harus membuat CSS-nya dengan simpan dalam satu file format CSS.css dan satu dalam file HTML. Nah, di sini saya sudah buat juga yang ini. Nah, ini sebenarnya ya file HTML-nya, dan di sini nanti kita kasih masuk 6.1.css, dan ini isinya 6.1.css. Nah, seperti ini. Apa fungsinya? Yaitu untuk mengubah sebagian yang ada dalam HTML. Misalkan dia ubah dari bentuk teksnya, terus warna teksnya, terus ada backgroundnya seperti itu, font weight bold ya, seperti itu, dan hasilnya itu akan seperti ini. Nah, sama dengan praktik sebelumnya, tapi ini dia tuh dipisah dalam bentuk CSS dan HTML seperti itu. Ya, seperti ini 6.1 ya, udah. Selanjutnya kita tes yang ini, ini macam-macam font, macam-macam teks, ada line height, decoration, color ini dan lain-lain ini. Kita masuk ke CSS background. Nah, di sini kita akan mempraktikkan yang ini, yang body color red, terus yang ini. Saya sudah buat itu di 6. Di sini di Sublime Text. Di sini ada test.css dengan ini 6.4.html. Sama seperti praktik yang sebelumnya, yaitu kita memasukkan file yang .css ke dalam ini href. Href itu kayak link yang akan ditujukan gitu. Seperti itu. Nah, sebenarnya kita sudah bahas juga di sebelumnya, praktik sebelumnya. Seperti ini test.css, dan ini dia isi test.css-nya gitu. Ini dia isi test.css-nya. Nah, ini HTML, dan nanti akan seperti ini. Tunggu ya. Akan seperti ini. Nah, ini bukan ini, yang ini kayaknya. Ya, yang ini. Nah, akan jadi seperti ini, heading satu teks dengan tulisan warna biru. Nantinya juga ini tulisan ininya warna merah. Closing paragraph ini cobanya kita ubah dulu sedikit mengenai
di closing paragrafnya dulu. Di sini chess.css kan di sini p margin buttonnya itu 16px, coba kita ubah menjadi 100 misalkan. Kita save. Oke, kita buka file HTML-nya dan kita lihat apa yang terjarak. Ternyata memang jaraknya itu antara each of var sampai di closing paragraph itu jaraknya itu 100 dengan margin margin bottomnya gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Kita buat kembali. Tadi 16 ya. Oke. Kita save. Dan kita lihat hasilnya berubah pasti. Nah, oke. Oke, udah kelar nih. Itu aja dulu pembahasan dari praktikum 3 praktikum sebelum 3 praktikum terakhir. Ya, saya Zedwa Yuzaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.